Malam itu, saya segera mengemasi barang-barang saya dan menjual apartemen mahar senilai 15 miliar rupiah, membuat seluruh keluarga suami saya terkejut dan menerima ganjaran pahit atas perbuatan mereka. Para pendengar yang budiman, mari kita simak detail ceritanya berikut ini. Saya mendorong pintu dan masuk ke apartemen saya setelah hari yang panjang dan melelahkan di kantor. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan tepat pukul 8 malam. Biasanya, apartemen mewah yang terletak di jantung kawasan Menteng ini selalu memberi saya perasaan damai dan santai. Namun, beberapa minggu terakhir, sejak Dewi, adik perempuan suami saya, pindah ke sini untuk menjalani masa nifas, segalanya menjadi benar-benar kacau. Bau sampah rumah tangga, bau popok bayi yang belum dibuang, dan bau menyengat dari makanan berkuah kental yang menguar dari dapur membuat saya merasa sesak napas. Saya adalah seorang direktur bisnis di sebuah perusahaan besar. Pekerjaan sehari-hari menuntut konsentrasi tinggi dan rapat-rapat yang berkepanjangan. Penghasilan tahunan saya mencapai miliaran rupiah, cukup untuk menafkahi seluruh keluarga dengan kehidupan yang makmur. Ketika saya menikah dengan Budi, saya tidak menuntut dia harus setara secara status sosial. Keluarga Budi berasal dari desa miskin, dan dia sendiri hanyalah seorang ketua tim proyek dengan gaji yang pas-pasan. Namun, dia selalu menunjukkan dirinya sebagai pria yang baik hati, perhatian, dan memanjakan istrinya. Meskipun mendapat pertentangan keras dari orang tua kandung saya tetap bertekad membawa apartemen senilai 15 miliar ini sebagai mahar, yakin bahwa cinta akan menutupi kesenjangan keadaan. Baru saja saya hendak melangkah ke ruang ganti, ibu mertua saya, Ibu Ratna, sudah duduk dengan angkuhnya di sofa kulit impor, memanggil saya dengan dagu terangkat. Wajahnya menunjukkan ekspresi serius yang biasa ia tunjukkan setiap kali ingin memberlakukan aturan baru dalam keluarga. Anissa, kemari nak. Ibu mau bicara hal penting denganmu. Ibu Ratna menepuk-nepuk bagian sofa yang kosong di sebelahnya. Saya tersenyum terpaksa, meletakkan tas tangan saya di rak, lalu berjalan mendekat dan duduk di hadapannya. Iya, Bu. Ada apa memanggil saya? Kantor sedang musim puncak proyek, jadi saya pulang agak malam. Mohon dimaklumi ya, Bu. Ibu Ratna menyesap tehnya, berdeham, lalu mulai berbicara dengan nada yang tidak memungkinkan orang lain untuk membantah. Ibu sudah memikirkannya. Si Dewi baru saja melahirkan. Kesehatannya masih lemah, sementara di rumah ini kita kekurangan orang. Ibu sudah tua. Tidak sanggup begadang semalaman menjaga cucu. Kamu sendiri seharian pergi. Rumah berantakan tidak ada yang urus. Ibu rasa, sebaiknya kamu mengajukan surat pengunduran diri dari kantor. Tinggal di rumah, fokus merawat adikmu dan cucu ibu dengan baik. Saya terperangah, mengira saya salah dengar. Maaf, Bu, saya sedang menjabat sebagai manajer senior, proyek sedang berjalan di tengah jalan. Bagaimana mungkin saya bisa berhenti bekerja? Kalau ibu merasa berat, saya akan mengeluarkan uang pribadi untuk menyewa layanan perawatan ibu dan bayi pasca melahirkan yang lengkap. Bulan lalu saya sudah mencari tahu, biayanya sekitar 20 juta sebulan. Mereka akan mengurus semuanya, mulai dari memandikan bayi, mencuci pakaian, hingga memasak untuk ibu yang baru melahirkan. Dengan begitu, ibu dan Dewi bisa beristirahat dengan nyaman. Ibu Ratna langsung menggebrak meja, matanya melotot menatap saya. 20 juta. Kamu pikir uang itu seperti daun kering yang berserakan di jalan, menyewa orang luar? Mana bisa sama dengan keluarga yang saling merawat? Kamu jadi direktur pun, pada akhirnya hanyalah perempuan yang bekerja untuk orang lain. Perempuan setelah menikah harus tahu cara mengurus rumah tangga. Buat apa cari uang banyak tapi menelantarkan keluarga? Uang yang kamu hasilkan juga uang milik keluarga suami. Apa kamu pelit mengeluarkan uang untuk merawat adik iparmu sendiri? Saya menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga ketenangan di hadapan logika yang menyimpang itu. Bu, 20 juta dibandingkan dengan penghasilan saya saat ini bukanlah masalah besar. Kalau saya berhenti bekerja, keluarga kita akan hidup dari apa? Gaji Mas Budi tidak cukup untuk menutupi biaya hidup yang mahal di kota ini, belum lagi biaya popok dan susu untuk cucu ibu. Saya pikir menyewa perawat adalah solusi yang paling masuk akal dan terbaik untuk semua. Tepat pada saat itu, Budi keluar dari kamar tidur. Dia baru saja mendengar perdebatan kami dan langsung mendekat. Raut wajahnya yang biasanya lembut tiba-tiba berubah, menunjukkan kejengkelan yang jelas. Melihat putranya keluar, ibu mertua saya langsung merengek-rengek. Nah, lihat istrimu ini, Bud. Ibu hanya menyuruhnya berhenti kerja sebentar untuk mengurus adiknya. Tapi dia sudah perhitungan untung rugi. Dia sombong karena menghasilkan banyak uang, sudah tidak menganggap keluarga ini apa-apa lagi. Saya menatap Budi, mengharapkan sebuah kalimat yang adil dari suami yang sangat saya cintai. Namun tidak, kalimat Budi membuat hati saya seolah jatuh ke jurang yang dalam. Anissa, kamu ini kenapa selalu bicara soal uang?
Perasaan keluarga, etika sebagai manusia, itu yang lebih penting. Ibu benar, pekerjaan itu bisa dicari lagi nanti, kamu ajukan saja cuti panjang atau berhenti saja untuk sementara waktu. Rawat Dewi biar ibu tidak terlalu lelah. Kamu sebagai kakak ipar berkorban sedikit untuk keluarga, apa salahnya? Saya menatap tajam pria yang berdiri di depan saya. Kata-kata yang keluar dari mulutnya terasa ringan, namun daya rusaknya luar biasa. Ternyata di mata keluarga mereka, karier dan kerja keras saya siang dan malam tidak ada nilainya sama sekali. Mereka menganggap saya sebagai mesin uang, dan ketika dibutuhkan, mereka siap mengubah saya menjadi pembantu tanpa bayaran demi menghemat sejumlah uang yang sangat kecil dibandingkan dengan pendapatan saya. Apartemen ini milik saya, biaya hidup saya yang tanggung. Namun mereka bersatu padu memaksa saya untuk melepaskan masa depan saya. Sebuah kebenaran pahit menampar wajah saya, menyadarkan saya dari mimpi tentang sebuah keluarga yang harmonis. Saya tidak membantah lagi. Kekecewaan telah mencapai puncaknya, membuat saya tidak ingin membuang-buang penjelasan lagi. Baiklah, akan saya pikirkan. Saya mengucapkan kalimat singkat itu, lalu berdiri, meninggalkan ibu dan anak itu yang saling pandang dengan puas di ruang tamu. Saya butuh ruang sendiri untuk menata kembali segalanya, karena saya tahu, pernikahan ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Saya masuk ke kamar tidur kami dan mengunci pintu rapat-rapat. Ruangan yang sunyi itu sangat kontras dengan suasana sesak di luar. Saya menjatuhkan diri ke tepi tempat tidur, merasa seluruh tubuh saya lemas. Cinta buta telah membuat saya tidak melihat sifat asli orang-orang yang tinggal di dalam rumah saya sendiri. Saya menarik koper dari bawah tempat tidur, mulai dengan tenang memasukkan pakaian-pakaian penting saya ke dalamnya. Saya tidak menangis. Wanita yang telah melalui banyak badai kehidupan seperti saya tidak mudah meneteskan air mata untuk orang-orang yang tidak pantas. Saya tahu saya harus pergi dari sini, pergi dari sarang keluarga beracun ini sebelum mereka menguras habis tenaga dan harta saya. Saat sedang berkemas, saya tiba-tiba merasa haus, jadi saya membuka pintu untuk pergi ke dapur. Lampu ruang tamu sudah mati, hanya ada cahaya temaram dari lampu tidur di kamar Dewi yang menyelinap keluar. Saya melangkah dengan hati-hati agar tidak membangunkan bayinya. Namun, ketika melewati kamar Dewi, langkah saya terhenti. Suara bisik-bisik ibu mertua dan adik ipar saya terdengar melalui celah pintu yang sedikit terbuka. Dewi merendahkan suaranya, tetapi masih cukup jelas untuk saya dengar. Bu, kalau Kak Anissa dipaksa berhenti kerja begitu, nanti kalau dia marah dan tidak mau memberikan gaji bulanannya ke ibu lagi bagaimana? Akhir-akhir ini dia kelihatannya lebih tegas. Tidak semudah dulu diatur. Ibu Ratna mendengus dingin. Nada bicaranya penuh perhitungan. Kamu tahu apa? Justru karena dia menghasilkan banyak uang, makanya dia jadi sombong dan tidak menganggap keluarga suaminya ada. Kita harus paksa dia berhenti kerja, putus jalur keuangannya, buat dia sibuk di dapur melayani keluarga ini. Baru dia akan jadi penurut dan tahu bagaimana bergantung pada kakakmu. Nanti kalau dia sudah tidak punya uang dan harus meminta-minta dari keluarga ini, apapun yang ibu suruh, pasti akan dia turuti. Uangnya selama ini kan sudah ibu suruh si Budi untuk mencari cara agar tercatat atas nama bersama di buku tabungan. Dewi terkikik setuju. Ibu memang hebat. Dia pikir hebat di luar sana sudah luar biasa. Kita ikat kakinya di rumah. Nanti keluarga kita mau melakukan apa saja padanya pasti bisa. Mendengar rencana jahat itu, punggung saya terasa dingin. Semua rasa hormat dan kesabaran terakhir yang saya miliki untuk keluarga suami saya resmi sirna. Mereka tidak hanya egois dan serakah, tetapi juga bersekongkol untuk menghancurkan seluruh hidup dan karier saya agar mudah dikendalikan. Sebuah rencana kejam yang dirancang oleh ibu mertua yang selalu berbicara tentang moral dan etika keluarga. Saya berbalik, tidak jadi mengambil air, dan melangkah ke arah balkon untuk menghirup sedikit udara segar, mengusir rasa mual yang bergejolak di perut saya. Baru saja sampai di pintu kaca balkon, saya kembali melihat punggung yang familiar milik Budi. Dia sedang berdiri di sudut tersembunyi, telepon menempel di telinga, suaranya pelan, manis, dan sangat mesra. Nada bicara yang sudah sangat lama tidak ia gunakan pada saya. Aku tahu sayang. Anak baik ya, kata Budi sambil tersenyum simpul. Tunggu akhir pekan ini, setelah aku bereskan urusan di rumah, aku akan ambil uang dari istriku untuk membelikanmu tas branded model terbaru yang kamu suka. Dia itu bodoh, hanya tahu bekerja. Aku rayu sedikit saja pasti langsung dapat uangnya. Sabar ya, sayang. Tunggu sebentar lagi. Kamu memang yang terbaik. Saya membeku di tempat. Jika kata-kata ibu mertua dan adik ipar saya adalah pisau yang menusuk dari belakang, maka kata-kata Budi saat ini adalah pukulan mematikan yang menghancurkan sisa-sisa ikatan suami istri yang tipis. Saya mengeluarkan ponsel dari saku, mengaktifkan mode rekam video,
dan merekam seluruh adegan suami saya yang sedang mesra berjanji, menguras uang istrinya untuk membiayai wanita simpanannya. Setiap kata Budi terdengar sangat jelas dalam rekaman itu. Saya tidak berlari keluar untuk menangkap basah atau berteriak cemburu. Tidak ada pertengkaran yang terjadi. Saya dengan tenang menekan tombol simpan, memasukkan ponsel ke saku, lalu berbalik masuk ke kamar tidur. Saya sudah memiliki semua bukti yang saya butuhkan. Pernikahan ini telah berakhir. Benar-benar tidak ada kesempatan untuk diperbaiki dan tidak layak untuk diperbaiki. Pengkhianat dan para konspirator itu harus membayar harga atas keserakahan mereka yang tak terbatas. Kembali ke kamar, saya memandangi ruangan yang akrab ini. Apartemen mewah seluas lebih dari 100 meter persegi ini terletak di salah satu lokasi paling strategis di Menteng. Ini adalah hasil jerih payah seumur hidup orang tua saya yang mereka belikan untuk saya tepat sebelum pernikahan, dengan harapan putri kesayangan mereka memiliki pegangan yang kuat dan tidak harus hidup dalam ketidakpastian dengan menyewa tempat tinggal. Namun, karena cinta buta, saya justru membuka jalan dan membawa seluruh keluarga Budi untuk tinggal di sini, membiarkan mereka menikmati hasil keringat keluarga saya, dan kini mereka berbalik menggigit saya. Saya mengambil laptop, meletakkannya di pangkuan, membuka daftar kontak, dan langsung menelepon seorang kenalan dekat di bidang agen properti bernama Tono. Sudah hampir jam 10 malam, tapi saya tahu Tono biasa bekerja dengan kalangan atas dan transaksi jual-beli kilat. Di seberang sana, telepon diangkat dengan cepat. "Mbak Anissa, telepon malam-malam begini, ada urusan mendesak apa, Mbak?" Suara Tono terdengar jelas, dengan sedikit rasa heran. Saya berbicara cepat, dengan nada tajam dan sangat tegas. "Saya perlu menjual cepat apartemen yang saya tinggali sekarang, malam ini juga. Saya jual seluruh unit beserta perabotan yang menempel. Harga pasar saat ini sekitar 15 miliar. Saya bersedia turun harga, jual rugi dengan harga pas 14 miliar rupiah. Satu-satunya syarat adalah pembeli harus segera mentransfer uang muka ke rekening saya, dan besok pagi jam 8 tepat harus sudah ada di kantor notaris untuk mengurus surat-surat peralihan hak milik. Coba kamu cek, ada klien VIP yang bisa langsung ambil tidak?" Tono ragu sejenak karena keseriusan dan kecepatan situasi ini. Namun, profesionalismenya membuatnya langsung menangkap peluang. "Harga 14 miliar untuk unit sudut di area ini sangat murah, Mbak. Klien investor saya banyak yang mengincar area ini." "Tunggu 15 menit ya, Mbak. Saya telepon untuk finalisasi dengan klien, nanti saya kabari lagi." Saya menutup telepon dan menunggu dengan ketenangan yang aneh. Tepat 15 menit kemudian, Tono menelepon kembali. "Mbak Anissa, ada Pak Hartono, seorang investor properti Kawakan, klien lama saya, setuju untuk langsung membeli unit Mbak. Beliau suka transaksi yang cepat dan tuntas. Beliau bertanya, apakah Mbak setuju menerima uang muka 1,5 miliar dulu? Besok pagi setelah tanda tangan akta, beliau akan melunasi sisa 12,5 miliarnya, bisa tunai atau transfer sesuai keinginan Mbak. Bisa langsung diproses di bank." "Saya setuju," jawab saya seketika. "Kirimkan nomor rekening saya ke Pak Hartono. Ingat, pesankan padanya besok pagi bawa semua dokumen lengkap, jam 8 pagi kita bertemu." Hanya 5 menit kemudian, notifikasi dari aplikasi mobile banking di ponsel saya berbunyi. Saldo rekening saya baru saja bertambah 1,5 miliar rupiah dengan keterangan uang muka pembelian apartemen dari BPK, Hartono. Semua proses berlangsung kilat di tengah malam, secara resmi menandai bahwa saya bukan lagi pemilik apartemen ini. Ikatan terbesar antara saya dan keluarga Budi telah terputus dengan rapi. Saya menutup laptop, berdiri, dan meregangkan badan. Perasaan lega menyebar ke seluruh tubuh. Saya menarik resleting terakhir koper saya. Di dalam koper hanya ada pakaian, dokumen pribadi, perhiasan mahal saya, dan laptop kerja. Semua barang dekorasi, perangkat makan mahal, atau televisi yang pernah saya beli untuk ibu mertua menonton sinetron, saya tinggalkan. Barang-barang itu bukan lagi milik saya, dan saya sama sekali tidak menyesali tumpukan barang rongsokan itu. Saya sudah siap untuk pergi. Besok pagi, ketika Pak Hartono bersama pihak berwenang datang untuk mengambil alih apartemen, keluarga suami saya harus menghadapi sendiri konsekuensi dari keserakahan dan kekejaman mereka. Saya tidak membalas dendam. Saya hanya mengambil kembali apa yang menjadi hak saya dan membiarkan mereka belajar sendiri pelajaran tentang harga diri. Di tengah kehidupan yang penuh gejolak ini, titik balik terbesar dalam hidup saya akan segera dimulai begitu saya melangkah keluar dari pintu itu. Koper perak berukuran besar itu saya tarik keluar dari kamar tidur. Suara rodanya yang berputar di atas lantai parket kayu jati bergema dengan irama yang kering, merobek keheningan yang menyelimuti apartemen. Saya berjalan dengan kepala tegak, punggung lurus, tanpa sedikit pun keraguan atau penyesalan. Di dalam hati saya saat ini hanya ada ketegasan dan ketenangan yang menakutkan. Seorang wanita,
ketika telah melihat kebohongan sampai ke akarnya, tidak akan lagi membuat keributan atau menangis. Baru saja menarik koper sampai ke tengah ruang tamu, saya langsung berhadapan dengan seluruh keluarga suami saya. Ibu mertua saya, Ibu Ratna, sedang duduk menyilangkan kaki menonton televisi. Dewi juga baru saja menggendong bayinya keluar dari kamar, sepertinya hendak membuat susu. Budi sedang duduk mengupas buah di meja makan. Suara roda koper membuat mereka bertiga terkejut dan menoleh. Pandangan mereka serempak tertuju pada saya, membawa keterkejutan, yang kemudian dengan cepat berubah menjadi tatapan tajam dan tidak senang. Ibu Ratna meletakkan cangkir tehnya dengan keras di atas meja kaca, menciptakan suara dentang yang nyaring. Alisnya berkerut rapat saat dia langsung menginterogasi saya. Anissa, malam-malam begini, kamu mau kemana bawa koper? Kamu pikir rumah ini pasar, bisa seenaknya datang dan pergi? Suamimu ada di sini, ibu mertuamu duduk di sini. Apa kamu sudah tidak punya sopan santun lagi? Budi buru-buru berdiri, meletakkan pisau buahnya dan berlari mendekati saya. Wajahnya masih berusaha mempertahankan ekspresi lembut palsu seperti biasanya, tetapi matanya berkilat karena marah. Anissa, kamu ini kenapa? Ibu hanya menyuruhmu berhenti kerja sementara untuk mengurus keluarga. Kalau tidak setuju, kan bisa dibicarakan baik-baik. Kenapa harus bertingkah seperti ini, mengemasi barang dan pergi? Sikapmu ini tidak sopan pada ibu, tahu tidak? Dewi pun tak mau kalah. Sambil menimang-nimang bayinya, dia mencibir. Kakak ipar, kakak merasa punya banyak uang jadi bisa meremehkan keluarga suami? Ya, kakak mau pergi silakan, tapi kunci apartemen dan kartu ATM harus ditinggal. Uang itu harta bersama kakak dan abangku, apartemen ini juga milik bersama. Kakak tidak boleh membawa pergi sepeser pun. Ibu Ratna mendengar putrinya berkata begitu, langsung mengangguk setuju, menunjuk lurus ke wajah saya. Benar. Apa yang dikatakan Dewi tidak salah. Kamu boleh keluar dari rumah ini, tapi tinggalkan semua harta, kartu ATM, dan buku tabungan di sini. Semua itu adalah hasil kerja keras Budi, anak. Melihat ketiga orang di depan saya yang bersekongkol menuntut untuk merampas semua harta saya secara terang-terangan, saya tiba-tiba tertawa. Tawa yang dingin, penuh sarkasme dan penghinaan. Saya menatap lurus ke mata Budi, lalu beralih ke Ibu Ratna. Setiap kata yang saya ucapkan perlahan, namun setajam pisau. Harta bersama, uang anak ibu, apa kalian benar-benar berpikir saya ini orang bodoh yang bisa kalian injak-injak dan kuras sampai ke tulang sumsumnya? Saya melepaskan pegangan koper, dengan santai merogoh saku jaket dan mengeluarkan ponsel saya. Saya membuka file rekaman suara, menaikkan volume hingga maksimal, lalu menekan tombol putar. Seketika, suara bisikan penuh perhitungan dari ibu mertua dan adik ipar saya menggema di seluruh ruang tamu. Rencana untuk memaksa saya berhenti kerja demi memutus sumber keuangan saya, konspirasi untuk merampas uang saya, dan memaksa saya berputar-putar di dapur melayani mereka, semuanya terungkap tanpa kurang satu kata pun. Wajah Ibu Ratna yang tadinya merah karena marah, seketika berubah pucat pasi. Dewi mundur selangkah dengan panik, matanya terbelalak menatap ponsel di tangan saya. Mereka berdua terdiam, tak mampu berkata-kata, tapi itu belum semuanya. Saya mematikan rekaman suara, beralih ke file video yang baru saja saya rekam di balkon, lalu menyodorkan layar ponsel tepat di depan wajah Budi. Dalam video itu, gambar Budi yang sedang tertawa mesra, berjanji akan mengambil uang saya untuk membelikan tas mewah untuk simpanannya yang bernama Rina, tampak sangat jelas. Budi membeku, wajahnya pucat pasi, bibirnya gemetar tak mampu membentuk kalimat. Topeng kelembutan palsu yang biasa ia kenakan telah terkoyak, memperlihatkan wajah asli seorang pengkhianat yang hina. Kalian sudah dengar semuanya, kan? Saya menekankan setiap kata. Ibu mertua dan adik ipar yang licik dan serakah ingin merampas karier saya. Suami yang berselingkuh dan menggunakan uang istrinya untuk membiayai wanita lain. Keluarga ini benar-benar membuka mata saya. Budi, dengarkan baik-baik. Besok pagi, saya akan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Kamu dan keluargamu, berkemaslah dan bersiap-siap untuk enyah dari hidup saya. Setelah mengatakan itu, saya tidak memberi mereka kesempatan untuk membuka mulut dan membantah lagi. Saya meraih pegangan koper, berbalik, dan berjalan lurus menuju pintu utama. Panggilan Budi yang terdengar lemah dan panik dari belakang sama sekali tidak membuat saya menoleh. Pintu kayu tebal itu terbanting menutup, mengurung semua kekotoran, keserakahan, dan kebohongan keluarga itu di belakang. Saya menarik napas dalam-dalam di koridor, merasakan dada saya menjadi sangat lega. Keluar dari lift, udara malam yang sejuk menerpa wajah, membuat pikiran saya semakin jernih. Saya memanggil taksi yang terparkir di dekat gerbang apartemen, meminta sopir mengantar saya ke sebuah hotel bintang 5 yang sudah biasa saya gunakan untuk menjamu rekan bisnis. Duduk di kursi belakang, memandangi lampu jalanan yang berlalu di balik kaca jendela,
hati saya tidak merasakan sedikit pun ketakutan atau kesepian. Tumor ganas bernama keluarga suami telah berhasil diangkat. Sakit sekali, tapi akan sehat selamanya. Setelah selesai check-in di hotel, saya meletakkan koper di sudut kamar dan merebahkan diri di tempat tidur yang empuk. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Saya mengambil ponsel dan mencari nomor kepala pengelola gedung apartemen mewah yang baru saja saya tinggalkan. Karena saya adalah penghuni prioritas dan pernah mensponsori banyak kegiatan manajemen gedung, kepala pengelola selalu siap membantu saya kapanpun. Setelah 3 kali dering, telepon diangkat. "Selamat malam, Bu Anissa. Malam-malam begini, ada urusan darurat apa, Bu?" Suara kepala pengelola terdengar sangat sopan. "Selamat malam, Pak. Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Saya baru saja menjual unit apartemen saya. Besok pagi pemilik baru akan datang untuk serah terima. Saya sudah pindah. Untuk memastikan keamanan dan persiapan serah terima kepada pemilik baru, tolong minta staf teknis untuk memutus seluruh sistem listrik dan air di unit saya sekarang juga. Jika ada yang bertanya, katakan saja itu adalah permintaan wajib dari pemilik unit untuk memeriksa kembali sistem sebelum serah terima. Semua dokumen akan saya kirimkan besok pagi melalui kurir ke kantor pengelola." Saya berbicara dengan jelas dan tegas. Kepala pengelola sama sekali tidak curiga, karena permintaan mematikan listrik dan air saat serah terima unit adalah hal yang cukup biasa. "Baik, Bu Anissa. Saya akan segera menelepon teknisi yang bertugas malam ini untuk mematikan MCB utama dan menutup katup air unit Ibu sekarang juga. Ibu tenang saja dan istirahat ya." Saya mengucapkan terima kasih lalu menutup telepon. Sudut bibir saya sedikit terangkat. Saat ini saya bisa membayangkan kekacauan yang sedang terjadi di apartemen itu. Tidak sampai 5 menit kemudian, layar ponsel saya menyala. Menampilkan panggilan masuk dari Budi. Saya membiarkan telepon berdering beberapa saat sebelum dengan santai menekan tombol jawab, mengaktifkan loudspeaker, dan meletakkan ponsel di atas meja. "Anissa, kamu di mana? Kenapa apartemen mati listrik dan air begini? Seluruh gedung lampunya masih menyala. Kenapa cuma unit kita yang mati? Apa yang kamu lakukan? Cepat telepon pengelola." Suara Budi berteriak di telepon, penuh dengan kepanikan. Terdengar pula suara tangisan kencang dari keponakan saya yang baru lahir, serta suara Ibu Ratna yang berteriak-teriak memaki karena kegerahan dan kegelapan. Saya menyesap air mineral, menjawab dengan tenang. "Apartemen itu sudah saya jual. Saya juga sudah meminta pengelola untuk memutus listrik dan air agar besok pagi bisa diserah terimakan kepada pemilik baru. Kalian tidak punya hak lagi untuk menggunakan properti yang bukan milik kalian." Di seberang sana hening sejenak, lalu Budi menggeram. "Kamu gila. Apartemen 15 miliar kamu bilang jual ya jual begitu saja? Kamu mau membuat keluarga saya mati? Malam-malam begini kamu suruh ibu dan adik saya tinggal bagaimana? Keponakanku sedang menangis butuh susu ini. Kamu benar-benar kejam." Saya tertawa terbahak-bahak. "Kejam? Ketika ibumu dan kamu bersekongkol merampas hasil keringat saya, ketika kamu membawa uang saya untuk membiayai simpananmu, apa kalian pernah berpikir tentang kata kejam? Apartemen itu adalah harta bawaan saya sebelum menikah, dibeli oleh orang tua saya. Saya punya hak untuk menjualnya atau bahkan menghancurkannya tanpa perlu meminta persetujuan kalian. Listrik dan air saya yang bayar, apartemen saya jual, saya putus alirannya. Itu hak saya. Kalian mengaku sebagai keluarga yang bermartabat, punya harga diri kan? Kalau begitu, berkemaslah dan cari penginapan di luar sana, jangan menumpang di rumah orang lain lagi." Setelah berkata begitu, saya langsung mematikan telepon, dan sekalian memblokir nomor Budi, Ibu Ratna, dan Dewi. Saya tidak ingin sampah mengotori telinga saya sedetik pun lagi. Malam ini mereka harus merasakan bagaimana rasanya tidur beratapkan langit, menahan kegelapan, hawa panas karena AC mati, dan dikepung oleh ketiadaan air bersih. Itu baru hadiah perkenalan pertama yang saya berikan untuk orang-orang serakah itu. Malam itu, saya tidur sangat nyenyak, mempersiapkan mental untuk pertempuran terakhir keesokan harinya. Pukul 8 pagi keesokan harinya, saya sudah berada di kantor notaris terbesar di kota. Langit hari ini sangat biru, sinar matahari menembus dedaunan, menciptakan pemandangan yang penuh vitalitas. Sangat berbeda dengan penampilan kuyu yang biasa ditunjukkan oleh wanita yang dikhianati suaminya. Saya memilih mengenakan setelan kerja berwarna krem dari merek ternama, merias wajah dengan cermat, memancarkan aura seorang wanita karier yang sukses. Pak Hartono, sang pembeli apartemen, sudah datang lebih dulu. Beliau adalah seorang pebisnis yang cepat, tegas, dan sangat tepat waktu. Setelah staf notaris memeriksa keabsahan seluruh dokumen sertifikat hak milik yang sepenuhnya atas nama saya sebelum tanggal pernikahan, semua prosedur penandatanganan berjalan sangat lancar.
Tepat saat kedua belah pihak membubuhkan tanda tangan dan cap jari, ponsel saya bergetar menandakan ada pesan masuk. Sejumlah 12,5 miliar rupiah, setelah dikurangi uang muka 1,5 miliar kemarin, telah ditransfer langsung ke rekening saya. Pak Hartono menjabat tangan saya sambil tertawa lebar. Bekerja dengan Ibu Anissa benar-benar cepat dan profesional. Sekarang saya akan bersama petugas keamanan gedung untuk serah terima kondisi apartemen. Apakah Ibu mau ikut untuk menyaksikan? Saya mengangguk sambil tersenyum. Tentu saja, Pak. Saya juga ingin memastikan tidak ada penyusup yang mengganggu properti Bapak setelah saya serahkan. Kami bersama-sama menuju ke kompleks apartemen. Pak Hartono tidak pergi sendiri. Beliau dengan cermat membawa 2 pengawal pribadi yang tinggi tegap. Sekaligus meminta manajemen gedung untuk menugaskan 3 petugas keamanan tambahan untuk mendampingi. Untuk lebih memastikan dari sisi hukum, Pak Hartono juga mengundang 2 petugas dari Polsek setempat untuk menyaksikan proses serah terima properti, mengantisipasi jika ada yang membuat keributan. Pintu lift terbuka di lantai apartemen saya, dan sebuah pemandangan yang sangat kacau dan menggelikan menyambut kami. Keluarga suami saya, karena tidak tahan dengan hawa panas, gelap, dan kekurangan air semalaman, terpaksa menyeret barang-barang mereka keluar dan duduk berantakan di koridor. Di sekitar mereka, kantong-kantong plastik berisi popok kotor berserakan. Ibu Ratna, dengan rambut acak-acakan, duduk di lantai sambil meratap. Dewi memeluk anaknya yang menangis riwel dengan wajah putus asa. Sementara Budi berjalan mondar-mandir, menggigiti kukunya dengan cemas. Melihat saya muncul bersama rombongan orang berseragam, Budi langsung menerjang seperti orang gila. Akhirnya kamu berani muncul juga. Apa yang kamu lakukan? Cepat suruh orang-orang itu menyalakan listrik dan air lagi. Cepat! Ibu sakit ini. Saya mundur selangkah, menghindari tangan Budi yang terulur, dengan ekspresi yang sangat dingin. Maaf, Mas, saya dan Anda saat ini sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Surat gugatan cerai sudah saya minta pengacara untuk ajukan. Dan apartemen ini, perkenalkan, ini adalah Pak Hartono, pemilik sah yang baru. Saya kesini untuk menyerahkan properti ini kepada beliau. Pak Hartono melangkah maju, berdeham dengan penuh wibawa. Akta jual beli sudah sah di mata hukum. Apartemen ini sekarang adalah milik pribadi saya. Saya minta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan untuk segera mengemasi barang-barang pribadi dan meninggalkan area ini, kembalikan properti ini kepada saya. Jika tidak, saya akan meminta aparat untuk membuat berita acara dan memproses kalian dengan tuduhan memasuki properti orang lain secara ilegal. Ibu Ratna, mendengar kata polisi dan melihat seragam yang gagah berdiri di samping Pak Hartono, langsung beralih ke jurus andalannya, drama. Beliau merebahkan diri di lantai, kedua tangannya memukul-mukul ubin, meraung-raung menangis. Ya Tuhan, menantu durhaka. Dia bersekongkol dengan orang luar untuk mengusir ibu mertuanya ke jalan dan merampas harta anak saya. Pak polisi, tolong keluarga saya. Ini rumah anak saya. Kenapa dia berani menjualnya seenaknya? Seorang petugas polisi mendekat, dengan nada tegas dan berwibawa. Ibu, tolong jaga ketertiban, jangan membuat keributan yang mengganggu penghuni lain. Kami sudah memeriksa dokumen hukumnya. Apartemen ini adalah harta pribadi milik Ibu Anissa sebelum masa pernikahan, tidak ada hubungannya dengan putra ibu. Tindakan Ibu Anissa menjualnya adalah sepenuhnya sah. Kami minta keluarga ibu untuk segera membereskan barang-barang dan pergi dari sini. Jika ibu sengaja membuat keributan, kami terpaksa akan menggunakan tindakan tegas dan membawa ibu ke kantor polisi. Mendengar peringatan tegas dari pihak kepolisian, Ibu Ratna seketika terdiam, wajahnya pucat pasi. Beliau tahu tidak bisa lagi berdebat kusir di sini. Budi dan Dewi juga menyadari situasi sudah tidak bisa diselamatkan. Di bawah pengawasan ketat dari tim keamanan dan polisi, mereka terpaksa dengan panik memunguti barang-barang mereka yang berantakan pakaian, popok, susu dan memasukkannya ke dalam tas-tas terpal yang sudah usang. Langkah mereka terasa berat saat meninggalkan koridor mewah itu. Budi, sambil memeluk sebuah tas besar, menoleh ke belakang menatap saya dengan pandangan penuh dendam, namun juga tak berdaya. Saya berdiri melipat tangan, dengan tenang menyaksikan orang-orang yang pernah ingin menginjak-injak saya kini harus terseok-seok memanggul barang-barang mereka masuk ke dalam lift, diusir ke pinggir jalan di siang bolong. Penghinaan ini barulah awal dari harga yang harus mereka bayar. Ketika keserakahan melampaui batas moral, kehancuran adalah hal yang tak terhindarkan. Saya tersenyum lega, berbalik untuk menyerahkan kunci kepada Pak Hartono. Secara resmi menutup sebuah babak kelam dalam hidup saya. Meninggalkan kompleks apartemen setelah serah terima yang lancar, saya langsung menuju ke kantor pengacara nomor 1 di kota. Langit masih biru cerah, berkas sinar matahari menembus kaca mobil, menciptakan perasaan hangat. Namun, di dalam hati saya,
yang ada adalah kewarasan dan ketenangan yang luar biasa. Saya tahu, mengusir keluarga suami dari apartemen 15 miliar itu barulah langkah awal untuk benar-benar memutus benang kusut ini dan membuat orang-orang jahat itu membayar harga yang setimpal. Saya memerlukan langkah hukum yang tegas. Kantor pengacara itu berada di lantai tertinggi sebuah gedung perkantoran mewah. Orang yang saya temui adalah Pak Wijoyo, seorang ahli terkemuka di bidang hukum perkawinan dan sengketa properti. Begitu masuk ke ruang kerjanya, saya sudah bisa merasakan profesionalisme dan kehati-hatiannya. Berbeda dengan wanita-wanita yang datang untuk mengurus perceraian dengan penampilan kuyu dan berlinang air mata, saya duduk dengan tegap di sofa, punggung lurus, dengan tenang meletakkan map berisi bukti-bukti lengkap di atas meja. Selamat siang, Bu Anissa. Melalui telepon, saya sudah memahami garis besar situasinya. Dokumen apa saja yang sudah Ibu siapkan? Pak Wijoyo membuka percakapan dengan suara yang dalam dan menenangkan, menciptakan kepercayaan mutlak. Saya membuka map dan mengeluarkan setumpuk dokumen yang telah saya pilah dengan rapi. Pak Wijoyo, ini adalah akta nikah, KTP, dan seluruh dokumen yang membuktikan harta pribadi saya. Selain itu, saya ingin melampirkan bukti bahwa suami saya, Budi, telah secara serius melanggar prinsip monogami dalam pernikahan. Saya menyodorkan sebuah USB berisi video rekaman Budi yang sedang menelepon mesra dan berjanji membelikan barang mewah untuk simpanannya ke arah pengacara. Tidak berhenti di situ, saya melanjutkan dengan memberikan satu bundel rekening koran yang telah dicap basah oleh bank. Saya menjelaskan setiap detail. Selama hidup bersama, karena percaya pada suami, saya membuka sebuah rekening bersama untuk pengeluaran rumah tangga. Setiap bulan saya rutin mentransfer sejumlah uang yang tidak sedikit ke rekening itu. Namun, minggu lalu saya memeriksa ke bank dan menemukan bahwa Budi telah secara diam-diam menarik total 200 juta rupiah dari rekening ini. Uang itu ditransfer dalam beberapa kali transaksi ke rekening seorang wanita bernama Rina yang cocok dengan informasi di video ini. Saya punya dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa dia telah menggunakan harta bersama kami untuk membiayai wanita simpanannya. Pak Wijoyo mengambil bundel rekening koran itu dan memeriksanya dengan sangat teliti. Alisnya sedikit berkerut, lalu kembali rileks disertai anggukan puas. Bu Anissa, Anda benar-benar wanita yang cerdas dan visioner. Bukti yang Anda kumpulkan sangat lengkap, sah, dan memiliki bobot yang kuat di pengadilan. Tindakan suami Anda yang diam-diam menggelapkan harta bersama untuk diberikan kepada pihak ketiga adalah perbuatan melanggar hukum. Kita bisa menuntutnya. Saya menatap lurus ke mata pengacara itu dan dengan tegas menyatakan tuntutan saya. Saya ingin segera mengajukan gugatan cerai. Tuntutan pertama, saya ingin proses cerai yang cepat, tanpa mediasi yang berbelit-belit. Tuntutan kedua, dia harus pergi dengan tangan hampa, tidak mendapatkan sepeser pun dari harta yang saya miliki. Tuntutan ketiga, dan ini yang paling penting, saya ingin Bapak mewakili saya untuk mengajukan gugatan terhadap wanita simpanan bernama Rina itu, memaksanya untuk mengembalikan seluruh uang 200 juta, yang telah ia terima dari suami saya. Itu adalah uang hasil keringat saya. Lebih baik saya sumbangkan untuk amal daripada membiarkan pasangan selingkuh itu menikmati 1 sen pun. Pak Wijoyo tersenyum setuju. Ibu tenang saja. Dengan bukti-bukti yang tajam ini, kemenangan sudah pasti di tangan kita. Saya akan segera menyusun gugatan cerai dan gugatan perdatanya sore ini. Ibu hanya perlu menandatangani semua proses hukum di pengadilan dan pengiriman surat panggilan kepada Budi serta Rina, biar saya yang urus. Setelah menandatangani surat kuasa untuk pengacara, saya melangkah keluar dari gedung itu, dengan perasaan lega seolah baru saja melepaskan batu seberat ribuan ton. Sementara saya dengan santai merencanakan kehidupan bebas di masa depan, di sudut lain kota ini, keluarga Budi sedang merasakan kepahitan yang luar biasa. Menurut informasi dari seorang kenalan yang tinggal di dekat kompleks apartemen, setelah diusir ke jalan dengan tumpukan barang yang berantakan, ketiga orang itu harus terseok-seok mencari hotel. Namun dengan gaji Budi yang pas-pasan, menyewa satu kamar hotel yang layak di pusat kota adalah hal yang mustahil. Mereka bertengkar dan saling menyalahkan di tengah trotoar yang panas, akhirnya terpaksa menyewa sebuah truk angkutan barang murah untuk mengangkut barang-barang mereka menuju ke pinggiran kota yang kumuh. Langkah hukum yang baru saja saya ambil bukan hanya serangan langsung, tetapi juga benteng kokoh yang melindungi kehormatan dan harta saya dari kelicikan keluarga itu. Setelah diusir dari apartemen mewah senilai 15 miliar, keluarga Ibu Ratna resmi jatuh ke dalam kondisi tunawisma. Hari-hari berikutnya, melalui cerita dari beberapa teman dan juga dari surat permohonan yang dikirimkan Budi ke pengadilan untuk meminta keringanan tanggung jawab ganti rugi, barulah saya bisa membayangkan gambaran tragis yang sedang mereka lukis untuk hidup mereka sendiri. Sebuah lukisan yang berwarna kelam, lembab, dan penuh dengan penyesalan yang terlambat.
Dengan uang yang sangat sedikit di kantong, Budi tidak bisa menyediakan tempat tinggal yang layak untuk ibu dan adiknya. Mereka terpaksa meringkuk di sebuah kontrakan kumuh yang terletak jauh di dalam gang sempit yang berliku, jauh dari pusat kota. Kamar kontrakan yang mereka sewa hanya seluas 15 meter persegi, atapnya dari seng tua, dindingnya mengelupas, ditumbuhi lumut di sana-sini. Tidak ada jendela ventilasi. Sinar matahari tidak bisa masuk, dan selalu tercium bau apek dan bau selokan yang naik dari parit yang mampet sepanjang tahun. Dari seorang ibu mertua yang terbiasa memerintah dan duduk di sofa menonton TV layar lebar sambil menyuruh menantunya, Ibu Ratna kini harus berbaring meringkuk di atas tikar pandan tipis yang diletakkan langsung di lantai keramik dingin yang sudah menguning. Dewi, sang adik ipar yang terbiasa bergantung, kini harus mencuci setiap popok kotor dengan tangan di dalam ember plastik yang sudah retak, menjemurnya di teras sempit yang kurang sinar matahari. Suara nyamuk berdengung, suara tikus mencicit menggerogoti barang-barang menggantikan alunan musik klasik yang biasa saya putar di apartemen dulu. Udara yang pengap dan tercemar sangat buruk bagi kesehatan, terutama bagi bayi yang baru lahir dengan daya tahan tubuh yang masih sangat lemah. Hal terburuk akhirnya terjadi, seperti karma instan atas keserakahan dan kekejaman mereka. Anak Dewi yang baru lahir, karena harus tinggal di lingkungan yang terlalu buruk, menghirup udara berjamur, menahan panasnya atap seng di siang hari dan dinginnya lantai di malam hari, mulai menunjukkan gejala batuk parah. Awalnya hanya batuk-batuk kecil, Dewi dan Ibu Ratna meremehkannya dan hanya membeli sirup batuk di warung. Namun hanya 2 hari kemudian, kondisi bayi itu memburuk dengan cepat. Anak itu demam tinggi, tubuhnya membiru, napasnya sesak dan dadanya terlihat cekung saat bernapas. Tangisannya semakin lemah lalu menghilang di pelukan ibunya. Dalam kepanikan dan ketakutan yang luar biasa, seluruh keluarga bergegas memanggil ambulans dan membawa bayi itu ke rumah sakit pusat. Dokter anak menyimpulkan bahwa bayi itu menderita pneumonia akut dengan gagal napas berat, harus segera dipindahkan ke ruang perawatan intensif, ICU, untuk dipasangi ventilator dan dirawat dengan antibiotik dosis tinggi. Langit seolah runtuh di depan mata Ibu Ratna dan Dewi, melihat bayi mungil itu terbaring lemah di antara selang dan mesin yang rumit. Dewi pingsan di koridor rumah sakit, menangis histeris, namun tragedi tidak berhenti di situ. Biaya perawatan di ICU dan obat-obatan khusus sangatlah mahal. Biaya rumah sakit setiap harinya mencapai jutaan rupiah. Angka yang sangat besar bagi kondisi keluarga Budi yang sudah tidak punya apa-apa. Budi dengan berat hati menguras sisa gajinya di ATM, meminjam uang dari beberapa teman kantor, tetapi tidak seberapa. Melihat cucunya dalam kondisi kritis, Ibu Ratna menangis hingga air matanya kering, dengan gemetar mengeluarkan buku tabungan hari tua satu-satunya dari balik pakaiannya, yang nilainya tidak sampai 50 juta rupiah. Itu adalah seluruh simpanan yang ia kumpulkan seumur hidup untuk berjaga-jaga di masa tua. Kini, ia harus menarik semuanya untuk membayar biaya rumah sakit. Ibu Ratna duduk tersungkur di kursi tunggu rumah sakit, kedua tangannya menutupi wajah sambil terisak. Ia mulai menyalahkan nasib, tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu betul dari mana sumber semua tragedi ini berasal. Jika ia tidak serakah, tidak licik merencanakan untuk memaksa saya berhenti kerja, jika Budi tidak berselingkuh dan menguras harta istrinya, jika mereka tahu cara menghargai seorang menantu, dan istri yang siap menanggung segalanya seperti saya, maka saat ini cucu perempuannya yang mungil itu pasti sedang berbaring nyaman di kamar ber-AC, dengan layanan perawatan terbaik, bukan berjuang untuk hidup di ruang ICU yang berbau obat disinfektan. Jurang bagi orang serakah itu dalam dan dingin. Mereka telah mendorong diri mereka sendiri ke dalamnya, dan kini tidak ada cara untuk memanjat kembali. Kemiskinan melahirkan kejahatan, keputusasaan melahirkan kenekatan. Ketika uang simpanan Ibu Ratna ludes setelah seminggu membayar biaya rumah sakit yang mahal untuk cucunya, keluarga Budi resmi berada di jalan buntu. Budi tidak bisa mendapatkan uang lagi untuk membeli susu dan popok untuk keponakannya, atau makanan untuk ibu dan adiknya. Alih-alih menyalahkan diri sendiri, mereka justru melimpahkan semua kemarahan mereka kepada saya. Kekeras-kepalaan dan kebodohan membuat mereka percaya bahwa sayalah yang bersalah telah mendorong mereka ke jalan buntu, dan saya harus bertanggung jawab untuk menyelamatkan mereka. Suatu pagi di pertengahan minggu, saat saya sedang memimpin rapat penting dengan mitra strategis di lantai 15 kantor pusat perusahaan, saya menerima telepon darurat dari kepala keamanan di lobi. Dia melaporkan ada 3 orang yang mengaku sebagai suami, ibu mertua, dan adik ipar saya sedang membuat keributan di area resepsionis, menuntut untuk segera bertemu dengan Direktur Anissa. Sikap mereka sangat agresif dan berlebihan. Saya dengan tenang meminta maaf kepada mitra, menyerahkan jalannya rapat kepada asisten andalan saya, lalu merapikan pakaian dan masuk ke dalam lift menuju lobi. Saya sudah menduga kejadian ini akan sangat ricuh,
Jadi saya sekalian menelepon kepala departemen hukum perusahaan untuk ikut bersama saya. Pintu lift baru saja terbuka di lobi utama, suara gaduh langsung menyambut saya. Lobi perusahaan yang mewah dengan puluhan karyawan dan tamu yang lalu lalang seketika berubah menjadi pasar. Ibu Ratna sedang duduk di lantai marmer yang mengkilap, kedua tangannya memukul-mukul lantai, sambil menangis dan berteriak. Ya Tuhan, siapa yang bisa mengerti penderitaan orang tua ini? Menantu saya kejam seperti binatang. Dia selingkuh dan meninggalkan rumah. Dia bersekongkol dengan simpanannya mengusir kami sekeluarga ke jalan. Sekarang cucu saya sekarat di rumah sakit, sementara dia hidup enak di sini. Semuanya, lihatlah wajah asli direktur perusahaan ini. Di samping Ibu Ratna, Dewi menggendong anaknya yang masih lemah setelah keluar dari rumah sakit, ikut menangis mendukung. Sementara Budi, dengan wajah memerah, menunjuk-nunjuk resepsionis yang kebingungan, membentak dengan keras. Panggil si Anissa ke sini. Suruh dia turun dan berikan uang rumah sakit untuk keponakannya. Dia itu kakak ipar, dia harus bertanggung jawab. Kemunculan mereka menarik ratusan pasang mata yang penasaran dan berbisik-bisik dari para karyawan di gedung itu. Ada yang bergosip, ada yang mengeluarkan ponsel untuk merekam. Melihat pemandangan itu, saya tidak gentar, juga tidak merasa malu, karena yang seharusnya malu bukanlah saya. Saya melangkah dengan percaya diri, dengan sikap tegas, mendekati kerumunan yang membuat keributan itu. Melihat saya muncul, Budi hendak menerjang dan menggunakan kekerasan, tetapi dua petugas keamanan gedung yang tinggi tegap segera maju dan menghalanginya. Saya berdiri pada jarak yang aman, melipat tangan di dada, suara saya terdengar lantang dan sangat dingin. Apa yang kalian lakukan di sini? Ini adalah perusahaan bisnis, bukan panggung sandiwara untuk kalian berakting minta dikasihani. Ibu Ratna melihat saya, semakin berteriak kencang. Kamu berhati dingin. Kamu melihat ibu mertua dan suamimu hidup atau mati tidak peduli. Kamu penipu, menjual rumah dan merampas harta anakku. Berikan uang ke sini biar aku bisa mengurus cucuku. Kalau tidak, aku akan bongkar semua kebusukanmu di depan seluruh perusahaan ini. Saya tersenyum sinis, menoleh ke arah kepala departemen hukum yang berdiri di samping saya. Kepala departemen hukum melangkah maju satu langkah, memegang map dokumen di tangannya, dan berkata dengan jelas setiap katanya. Selamat siang, saya adalah pengacara internal perusahaan. Berdasarkan rekaman CCTV dan tuduhan fitnah yang baru saja Ibu lontarkan untuk mencemarkan nama baik Ibu Anissa, seorang manajer senior kami memiliki cukup bukti untuk menuntut Anda atas tindakan pencemaran nama baik dan penghinaan di muka umum. Selain itu, tindakan mengganggu ketertiban di kantor pusat perusahaan ini telah sangat mengganggu kegiatan bisnis kami. Saya melanjutkan. Nada suara saya tegas tanpa kompromi. Uang saya bukan untuk membiayai pengkhianat dan komplotan perampok. Video perselingkuhanmu dan caramu menggunakan uang untuk membiayai wanita lain masih saya simpan. Bukti transfer bank kamu mencuri 200 juta dari saya, sudah saya serahkan ke pengadilan. Gugatan cerai sedang menunggu kalian di pengadilan. Jangan gunakan ikatan keluarga untuk memaksa saya. Sejak malam kalian bersekongkol menuntut kartu ATM dan merampas harta saya, hubungan kita sudah berakhir. Tepat pada saat itu, sirene mobil polisi terdengar di luar gerbang. Sesuai instruksi saya sebelumnya, petugas keamanan sudah menelepon polsek terdekat melaporkan adanya sekelompok orang yang mengganggu ketertiban umum. Petugas polisi masuk ke lobi, meminta semua orang untuk tenang dan mengundang keluarga Budi ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Melihat seragam polisi, sikap agresif Ibu Ratna tiba-tiba padam. Beliau dengan susah payah berdiri, wajahnya pucat kelabu. Budi dan Dewi juga pucat pasi. Tangan dan kaki mereka gemetar. Di hadapan ratusan pasang mata yang sinis dari seluruh karyawan perusahaan, mereka menundukkan kepala dan berjalan gontai mengikuti arahan petugas. Mereka mencoba menggunakan taktik mempermalukan untuk menghancurkan reputasi saya dan memaksa saya memberikan uang, tetapi pada akhirnya mereka justru menelan malu yang luar biasa. Kehormatan palsu yang selalu mereka banggakan kini terinjak-injak di bawah terang kebenaran, menandai kemunduran telak di jalan kehancuran mereka. Kembali ke ruang kerja setelah keributan di lobi, saya meregangkan badan dan menuang segelas air. Ketenangan ruang kerja membantu saya cepat kembali fokus. Insiden pagi ini sama sekali tidak mengganggu atau membuat saya sedih. Sebaliknya, itu semakin memperkuat keyakinan saya bahwa keputusan saya sudah sangat tepat. Menyingkirkan orang-orang beracun dari hidup saya seperti mencabut duri. Awalnya mungkin berdarah dan sakit, tetapi setelahnya adalah kelegaan dan kesembuhan yang abadi. Namun, saya tahu segalanya belum berakhir di situ. Sudah saatnya saya membereskan sumber yang memelihara kesombongan palsu Budi, yaitu pekerjaannya. Budi selalu bangga menjadi seorang ketua tim proyek yang berdedikasi, dihormati atasan, dan memiliki masa depan cerah.
Dia menggunakan topeng intelektual yang lembut itu untuk menipu dunia, menipu saya, dan menutupi perbuatan kotornya di belakang. Selama mengumpulkan bukti tentang transfer uangnya kepada simpanannya, Rina, saya tidak sengaja menemukan kebenaran mengejutkan lainnya. Dari rekening koran, selain penarikan dari rekening bersama kami, rekening pribadi Budi juga sering menerima transfer tidak wajar dari subkontraktor dan pemasok material untuk perusahaannya. Dengan keahlian bisnis dan pengalaman bertahun-tahun, serta beberapa informasi dari jaringan saya dengan mudah merangkai kejadian dan menyadari bahwa Budi sedang menyalahgunakan jabatannya sebagai ketua tim proyek untuk mengambil komisi, menggelembungkan faktur, dan menggelapkan dana perusahaan. Total uang yang ia kantongi mencapai 150 juta rupiah. Saya membuka laci meja, mengambil sebuah map tebal yang sudah saya siapkan beberapa hari sebelumnya. Di dalamnya ada salinan rekening koran yang sudah ditandai dengan stabilo, menyoroti transaksi mencurigakan, disertai dengan tangkapan layar percakapan rahasia antara Budi dan direktur perusahaan mitra yang berhasil saya dapatkan melalui detektif swasta. Selain itu, saya juga tidak lupa melampirkan USB berisi video pengakuannya tentang menguras uang untuk membiayai simpanannya. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Saya ingin direksi perusahaannya melihat wajah asli seseorang yang tidak hanya bobrok moralnya, tetapi juga secara serius melanggar disiplin keuangan perusahaan. Saya memasukkan semuanya ke dalam amplop tertutup, menuliskan nama penerima yaitu Direktur Utama perusahaan tempat Budi bekerja. Saya menelepon layanan kurir kilat, meminta agar paket itu diantar langsung ke tangan penerima pagi ini juga. Melihat kurir itu bergegas membawa amplop keluar dari pintu, sudut bibir saya sedikit terangkat. Permainan sesungguhnya baru saja dimulai. Dan hasilnya datang lebih cepat dari yang saya duga. Awal sore itu, saat saya sedang memeriksa laporan pendapatan kuartalan, saya menerima telepon dari nomor tak dikenal. Di seberang sana, seseorang memperkenalkan diri sebagai Pak Hutomo, Direktur Utama perusahaan Budi. Suara Pak Hutomo sangat serius dan menahan amarah. "Selamat sore, Bu Anissa. Saya baru saja menerima dokumen yang Ibu kirim. Atas nama pimpinan perusahaan, saya mengucapkan terima kasih yang tulus karena Ibu telah berani melaporkan pelanggaran serius ini. Kami telah mengadakan rapat Dewan Disiplin Darurat dan mencocokkan pembukuan. Berkat bukti dari Ibu, kami berhasil membongkar modus licik Budi. Dia telah menyalahgunakan kepercayaan untuk merugikan aset perusahaan. Kami tidak bisa mentolerir karyawan dengan moral seburuk itu." Saya menjawab dengan tenang. "Baik, Pak Hutomo. Saya mengirim dokumen ini bukan hanya karena alasan pribadi, tetapi juga karena tidak ingin perusahaan bereputasi seperti perusahaan Bapak dirugikan oleh oknum-oknum seperti itu. Semoga perusahaan dapat mengambil tindakan yang semestinya." Pak Hutomo menegaskan dengan pasti. "Tentu saja, Bu. Kami telah memutuskan untuk memecatnya saat itu juga. Selain itu, Departemen Hukum kami telah mengeluarkan surat somasi yang menuntutnya untuk mengembalikan seluruh uang 150 juta yang telah ia gelapkan dalam waktu 3 hari. Jika dia tidak memenuhinya, kami akan menyerahkan seluruh berkas ke pihak kepolisian untuk dituntut dengan pasal penggelapan aset." Panggilan berakhir. Saya meletakkan telepon, menghela napas lega. Karma benar-benar ada. Pada saat yang sama, di kantor Budi, sebuah drama memalukan sedang berlangsung. Menurut cerita seorang kenalan yang bekerja di gedung yang sama, Budi dipanggil ke ruang rapat direksi di tengah jam kerja. Ketika tumpukan rekening koran dan video itu dilemparkan ke atas meja, wajahnya pucat pasi seperti abu. Tidak bisa mengelak di hadapan bukti yang tak terbantahkan, Budi hancur total. Dia berlutut, menangis, memohon agar Pak Hutomo memaafkannya, memberinya kesempatan kedua karena kondisi keluarganya yang sangat sulit, dengan anak dan keponakan yang sakit di rumah sakit. Namun hukum dan disiplin perusahaan tidak memberi ruang untuk air mata buaya. Budi digiring oleh petugas keamanan kembali ke mejanya, diminta untuk mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan perusahaan saat itu juga. Di bawah tatapan kaget dan jijik dari seluruh rekan kerjanya, karier yang selalu ia banggakan, citra gemilang yang ia gunakan untuk meremehkan pengorbanan saya, seketika hancur berkeping-keping, meninggalkan utang besar yang menggantung di atas kepalanya. Mimpi buruk Budi tidak berhenti pada pemecatan dan ancaman penjara. Pukulan bertubi-tubi terus menghantamnya hingga ia tak sempat lagi menghindar. Sementara Budi pontang-panting mencari cara untuk mendapatkan 150 juta untuk mengganti rugi perusahaan. Pengadilan juga secara resmi telah menerima gugatan dari pengacara saya. Surat panggilan sidang dan perintah pembekuan aset untuk mengembalikan 200 juta rupiah uang bersama dikirim langsung ke alamat kontrakan simpanannya, Rina. Rina hanyalah seorang gadis muda yang silau materi,
mendekati Budi karena rayuan manis dan hadiah-hadiah mahal yang dibeli dengan keringat saya. Dia mengira telah mendapatkan seorang manajer proyek kaya raya yang bisa memberinya kehidupan mewah tanpa perlu bekerja. Namun, ketika menerima surat panggilan dari pengadilan, mengetahui asal-usul uang yang ia nikmati adalah hasil curian, dan menghadapi risiko harus mengembalikan semuanya, sifat aslinya yang materialistis langsung muncul. Dia dengan cepat mencari tahu situasi dan terkejut mendapati bahwa kekasihnya yang glamor itu sebenarnya hanyalah seorang pecundang yang tidak punya apa-apa, baru saja dipecat, ditinggal istri, terlilit utang, dan akan segera dipenjara karena penggelapan. Tanpa ragu sedikit pun, Rina langsung memblokir semua nomor telepon dan akun media sosial Budi. Dia buru-buru mengemasi semua pakaian, perhiasan, dan tas mahal, mengosongkan kontrakannya, dan membeli tiket kereta untuk kabur ke kampung halaman neneknya di sebuah provinsi terpencil untuk bersembunyi. Meninggalkan Budi sendirian, menanggung semua akibatnya. Budi berada di persimpangan jalan, pikirannya kalut dalam keputusasaan yang mendalam. Nomor Rina tidak bisa dihubungi, perusahaan terus menelepon mengancam akan melapor ke polisi. Sementara di rumah sakit, biaya perawatan keponakannya terus membengkak setiap hari. Ibu Ratna terbaring sakit di kontrakan, meratap dan menyalahkan nasib. Dewi menelepon sambil menangis, menuntut kakaknya menyelamatkan anaknya. Semua pintu seolah telah tertutup di depan mata orang serakah itu. Di ambang keputusasaan, Budi terpaksa mengambil keputusan paling menyakitkan. Satu-satunya aset yang tersisa dari keluarganya adalah sebuah rumah sederhana di kampung halaman. Itu adalah rumah warisan, tempat abu leluhur disimpan, tanah yang telah menjadi bagian dari keluarga mereka selama beberapa generasi. Tetapi sekarang, jika tidak menjualnya, Budi akan dipenjara dan keponakannya tidak akan punya uang untuk berobat. Malam itu juga, Budi naik bus tergesa-gesa pulang ke kampung. Sosok ketua tim proyek yang gagah dan rapi telah berganti menjadi pria kuyu dengan janggut dan kumis tak terawat, mata cekung karena kurang tidur. Dia berlari ke sana kemari di kampung untuk menawarkan rumahnya. Para tetangga yang dulu sering memuji Ibu Ratna karena memiliki anak yang sukses bekerja di kota, kini mendengar kabar Budi bangkrut dan harus menjual rumah dengan cepat. Mereka semua menggelengkan kepala dan bergosip. Karena butuh uang cepat dalam waktu singkat, Budi ditekan habis-habisan oleh para calo tanah di kampung. Rumah dan tanah kebun yang luas itu, yang seharusnya bisa laku lebih dari 1 miliar rupiah jika dijual dengan santai, kini terpaksa ia jual dengan harga murah, tidak sampai 600 juta rupiah. Memegang uang hasil penjualan tanah warisan di tangannya, hati Budi terasa seperti diiris, air mata pahit mengalir. Dia segera mentransfer 150 juta untuk mengganti rugi perusahaan agar laporan polisi dicabut dan menyetorkan 200 juta ke rekening penampungan pengadilan untuk memenuhi kewajiban pengembalian kepada saya. Sisanya, ia bawa ke rumah sakit untuk membayar biaya perawatan keponakannya. Aset terakhir itu menguap dengan cepat, meninggalkan sebuah keluarga yang benar-benar bangkrut, kehilangan akar di kampung halaman, dan tidak punya jalan untuk kembali. Harga yang harus dibayar ini 100 kali lebih pahit dan menyakitkan dari apa yang telah mereka lakukan pada saya. Sementara keluarga Budi tenggelam dalam lumpur tragedi, satu tokoh penting lainnya akhirnya muncul, membawa badai baru yang menyapu habis sisa-sisa kebohongan terakhir. Dia adalah Agus, suami Dewi. Agus adalah seorang insinyur sipil yang sering harus bekerja di lokasi proyek yang jauh dari rumah selama berbulan-bulan. Dia adalah pria yang sederhana dan pekerja keras, selalu berharap istri dan anaknya memiliki kehidupan yang stabil. Karena kesibukannya di proyek luar provinsi, dia jarang punya waktu untuk memperhatikan urusan kecil di keluarga istrinya, hanya tahu rutin mengirim uang untuk kebutuhan Dewi. Ketika mendengar kabar putrinya yang baru lahir harus dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis, Agus panik, meminta cuti, dan langsung naik bus menuju rumah sakit pusat. Begitu tiba di koridor ICU, melihat kondisi keluarga istrinya yang menyedihkan, Agus sangat terkejut. Dewi duduk dengan kepala tertunduk, rambutnya acak-acakan, matanya bengkak karena menangis. Budi tampak sangat kuyu, berdiri termenung di sudut. Agus melempar tas ranselnya, berlari memegang bahu istrinya, dan bertanya dengan nada cemas. Dewi, anak kita kenapa? Kenapa sampai pneumonia berat dan masuk ICU begini? Aku kan sudah bilang, masa nifas harus hati-hati. Kenapa kalian semua di sini? Kak Anissa di mana? Apartemen di pusat kota yang luas dan sejuk itu kenapa tidak ditempati? Layanan perawat bayi yang dijanjikan Kak Anissa mana? Sampai anak kita jadi begini? Pertanyaan bertubi-tubi dari Agus seperti belati yang menusuk hati Dewi. Dia terisak-isak, tidak berani menatap suaminya. Agus merasa aneh, beralih bertanya kepada Budi. Budi gelagapan, membuang muka, menghindari tatapan adik iparnya. Tak sabar lagi,
Agus langsung pergi ke pos perawat untuk menanyakan kondisi keluarga istrinya beberapa hari terakhir. Pasien lain di ruangan yang sama juga mulai bercerita tentang keluhan Ibu Ratna yang diusir menantunya dan harus menyewa kontrakan kumuh. Kembali ke tempat Dewi, Agus menggeram, amarahnya mulai meledak. "Dewi, katakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi? Kenapa kita harus pindah ke kontrakan? Di mana Kak Anissa? Uang yang aku kirim untuk biaya lahiranmu kemana semua?" Tersudut dan dalam kondisi mental yang rapuh, Dewi akhirnya menceritakan semuanya sambil menangis. Dia mengaku ikut-ikutan ibunya memaksa kakak iparnya berhenti bekerja untuk melayaninya demi menghemat uang. Dia menceritakan bagaimana Anissa merekam rencana mereka untuk merebut hartanya. Lalu perselingkuhan Budi yang terbongkar, yang menyebabkan kakak iparnya menjual apartemen 15 miliar itu dan mengusir mereka semua. Dia juga menceritakan bagaimana kakaknya dipecat, bangkrut, dan harus menjual rumah di kampung untuk ganti rugi dan membayar biaya rumah sakit yang mahal karena anaknya sakit akibat tinggal di kontrakan kumuh. Mendengar cerita itu, telinga Agus berdengung, dadanya naik turun karena amarah yang memuncak. Dia tidak percaya istri yang selalu ia sayangi, keluarga istri yang selalu ia hormati, bisa memiliki hati yang begitu jahat, serakah, dan bodoh. Dia menerjang, mencengkeram kerah baju Budi, matanya merah menyala. "Kalian semua ini binatang. Kalian karena keserakahan, karena ingin merampas hasil kerja keras orang lain, telah mendorong keluarga kalian sendiri ke dalam kehancuran. Kak Anissa memperlakukan keluarga ini dengan sangat baik, tapi kalian tidak tahu berterima kasih, malah ingin menginjak-injaknya. Sekarang lihat, karena keegoisan kalian, anakku hampir mati. Apa kalian pantas disebut manusia, pantas disebut nenek dan pamannya?" Dewi berlari memeluk kaki suaminya, menangis memohon. "Mas, aku tahu aku salah. Aku hanya menuruti kata-kata ibu. Aku bodoh. Maafkan aku. Mas, anak kita ada di dalam sana, jangan tinggalkan kami sekarang." Agus mendorong tangan Dewi dengan kasar, matanya penuh kekecewaan dan penghinaan. Kesalahan ini tidak bisa dimaafkan. Seorang ibu yang lebih mementingkan keuntungan kecil daripada kesehatan dan nyawa anaknya sendiri. Sebuah keluarga yang hidup dengan kebohongan. Aku tidak bisa menerimanya. Aku akan melunasi semua biaya pengobatan anak kita sampai sembuh. Tapi pernikahan kita berakhir di sini. Setelah berkata begitu, Agus melepas cincin kawinnya dan melemparkannya ke lantai. Dia mengambil selembar kertas dari tasnya, meminjam pulpen dari perawat yang lewat, menulis cepat surat gugatan cerai, menandatanganinya, lalu membanting kertas itu ke kursi. "Aku akan ajukan gugatan ke pengadilan dan menuntut hak asuh anak setelah dia keluar dari rumah sakit. Selesaikan sendiri kekacauan keluargamu." Agus berbalik dan berjalan lurus menuju ruang perawatan putrinya, meninggalkan Dewi yang hancur total di tengah koridor rumah sakit. Kehancuran beruntun itu terjadi secara tak terhindarkan. Ketika fondasi sebuah keluarga dibangun di atas perhitungan dan keserakahan, hanya perlu satu hembusan angin kebenaran untuk meruntuhkan segalanya, tanpa bisa diselamatkan. Kehilangan suami, anak sakit, keluarga hancur berantakan, Dewi akhirnya merasakan pahitnya minuman yang ia racik sendiri. Tepat pukul 8 pagi di hari persidangan cerai, saya melangkah keluar dari mobil yang berhenti di depan gerbang pengadilan negeri. Berbeda dengan wajah tegang orang-orang yang akan menghadapi perceraian, saya mengenakan kebaya sutra berwarna hijau giok, rambut disanggul rapi. Wajah saya dirias tipis, memancarkan ketenangan yang luar biasa. Di samping saya adalah Pak Wijoyo, yang telah mempersiapkan berkas dengan sangat matang. Suasana di gedung pengadilan yang biasanya khidmat membuat saya merasa sangat lega, karena hari ini adalah tonggak pembebasan total bagi hidup saya. Begitu masuk ke koridor menuju ruang sidang, saya melihat keluarga Budi duduk meringkuk di bangku kayu. Penampilan mereka sangat menyedihkan. Budi kurus kering, kantung matanya menghitam, janggut dan kumisnya tak terurus, mengenakan kemeja yang kerahnya sudah usang. Ibu Ratna duduk di kursi roda. Wajahnya pucat kelabu, tubuhnya kurus kering seperti daun layu. Sementara Dewi menggendong anaknya yang masih lemah, matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. Melihat saya muncul, Budi melompat dan berlari ke arah saya dengan tatapan memohon. "Anissa, aku mohon padamu, berilah keluarga kami jalan untuk hidup. Aku tahu aku salah, aku ribuan kali bersalah padamu, tapi sekarang rumah di kampung sudah kujual habis untuk membayar utang perusahaan dan mengembalikan uangmu. Seluruh keluarga kami hidup sengsara di kontrakan kumuh. Ibu sakit, keponakan sakit. Aku mohon, cabut tuntutan ganti rugi moral itu. Kalau begini terus, keluarga kami bisa mati." Ibu Ratna di kursi roda juga menangis terseduh-seduh. Suaranya serak. Tak ada lagi sisa-sisa wibawa wanita yang pernah dengan angkuh menyuruh menantunya berhenti kerja. "Menantuku, ibu minta maaf ribuan kali. Ibu sudah tua, picik,
dan buta. Ibu serakah makanya menghasut Dewi untuk menyusahkanmu. Ibu mohon, ingatlah ikatan pernikahan selama ini, berilah Budi sedikit harta atau berikan keluarga kami sedikit uang untuk mencari tempat berteduh. Ibu mohon padamu. Dewi juga mendekat sambil terisak. Kakak ipar, aku sangat menyesal. Suamiku sudah meninggalkanku. Anakku sakit-sakitan. Aku tahu aku salah. Mohon kakak berlapang dada memaafkan keluarga kami. Melihat ketiga orang yang menangis memohon di depan saya, hati saya tidak bergeming sedikit pun. Hati saya telah membatu sejak malam mereka dengan kejam bersekongkol merampas hasil keringat saya. Sejak saat Budi menelepon membelikan tas untuk simpanannya dengan uang istrinya. Saya menatap lurus ke mata Budi, berkata dengan tegas setiap katanya, semuanya sudah terlambat. Hukum dan pengadilan akan bekerja secara adil. Jangan bawa-bawa perasaan untuk tawar-menawar dengan saya. Saat kalian mendorong saya ke jalan buntu, memaksa saya berhenti kerja, saat kamu membawa uang saya untuk membiayai wanita lain, apa kalian pernah berpikir tentang kata perasaan? Saya bukan malaikat yang bisa memberikan belas kasihan kepada orang-orang yang berniat jahat pada saya. Kita tunggu putusan di pengadilan. Setelah berkata begitu, saya dan Pak Wijoyo dengan tegas melangkah masuk ke ruang sidang, meninggalkan tangisan putus asa mereka di luar. Sidang berjalan sangat cepat. Hakim ketua meminta kedua belah pihak menyampaikan pandangan mereka. Budi, di depan mimbar, terus-menerus menunduk mengakui kesalahannya, dan memberikan alasan kondisi keluarga yang tragis untuk meminta keringanan tuntutan finansial. Namun, di hadapan bukti-bukti kuat berupa gambar, video, dan rekening koran yang disajikan oleh Pak Wijoyo, semua pembelaan Budi menjadi sia-sia. Setelah musyawarah, hakim dengan lantang membacakan putusan. Pengadilan mengabulkan permohonan cerai saya, karena semua aset adalah harta bawaan saya sebelum menikah. Pengadilan menyatakan saya memiliki hak penuh atasnya. Budi tidak mendapatkan sepeser pun. Mengenai uang 200 juta rupiah harta bersama yang digelapkan Budi untuk simpanannya, pengadilan mencatat bahwa Budi telah menyetorkannya ke rekening penampungan dan memutuskan untuk mengembalikan seluruhnya kepada saya. Yang paling signifikan, pengadilan mewajibkan Budi untuk membayar ganti rugi moral kepada saya atas pelanggaran berat terhadap prinsip monogami. Selain itu, Budi harus menanggung seluruh biaya persidangan. Palu hakim diketuk. Secara resmi mengakhiri rangkaian tragedi dalam hidup saya. Budi jatuh berlutut di lantai ruang sidang, kedua tangannya menjambak rambutnya. Dia pergi dengan tangan hampa, membawa catatan hitam dalam riwayat hidupnya, dan tumpukan utang yang entah kapan bisa lunas. Melangkah keluar dari gerbang pengadilan, menyambut sinar matahari yang cerah, saya menarik napas dalam-dalam. Udara kebebasan yang manis menyebar di seluruh dada saya. Saya telah bertindak sesuai hukum, telah melindungi diri saya, dan yang terpenting, saya telah belajar untuk melindungi diri dari kejahatan. Waktu berlalu cepat sejak hari putusan cerai. Saya benar-benar memutuskan kontak dengan keluarga Budi. Saya fokus pada pekerjaan, memperluas jaringan sosial, dan menikmati kehidupan lajang yang bebas dan membanggakan. Namun kabar tentang nasib keluarga mantan suami saya sesekali masih sampai ke telinga saya melalui cerita kenalan lama dan kerabat di kampung. Apa yang mereka alami benar-benar karma instan yang kejam, tetapi sangat setimpal bagi mereka yang menabur angin akan menuai badai. Budi, dengan catatan pernah dipecat karena penggelapan dana, riwayat hidupnya masuk daftar hitam di seluruh industri manajemen proyek di kota. Dia melamar pekerjaan di puluhan perusahaan besar dan kecil, tetapi begitu bagian personalia menelepon perusahaan lamanya untuk verifikasi, mereka semua langsung menolaknya. Tidak ada perusahaan yang berani menerima seseorang dengan rekam jejak mencuri uang mitra dan menipu perusahaan. Putus asa karena ijazahnya tak mampu lagi menyelamatkan reputasinya, Budi terpaksa menyimpan gelar sarjananya di lemari. Untuk membeli beras, bertahan hidup dan membeli obat untuk ibunya, dia terpaksa bekerja di proyek-proyek konstruksi di pinggiran kota sebagai kuli bangunan. Dari seorang ketua tim proyek yang gagah, kini Budi harus berjemur di bawah terik matahari, memanggul sak-sak semen yang berat, tangannya melepuh karena mengangkut adukan semen. Makan siangnya hanya sepotong roti kering yang dikunyah tergesa-gesa di samping tumpukan batu bata. Kelelahan, penghinaan, dan penyesalan menggerogotinya setiap malam saat kembali ke kontrakan yang lembab. Adapun Ibu Ratna, guncangan karena kehilangan rumah, putranya terjerat hukum, dan cucunya sakit, telah benar-benar meruntuhkan wanita serakah itu. Suatu sore yang berangin, saat sedang bertengkar dengan pemilik kontrakan karena menunggak sewa, tekanan darah Ibu Ratna naik drastis. Beliau jatuh pingsan di lantai yang dingin. Meskipun sempat diselamatkan, beliau menderita stroke parah yang menyebabkannya lumpuh separuh badan, mulutnya miring. Semua aktivitas pribadi, dari makan hingga buang air, harus sepenuhnya bergantung pada orang lain. Terbaring di atas tikar usang,
menatap langit-langit yang menguning dengan pandangan kosong, air mata mengalir di pipinya yang keriput. Di hari-hari menunggunya itu, barulah ia mengerti bagaimana kekejamannya telah menghancurkan satu generasi. Beliau menyesal telah menekan seorang menantu yang baik, hingga di akhir hayatnya harus menderita dalam kemiskinan dan kesendirian. Dewi pun tidak lebih baik. Setelah suaminya bersikeras bercerai, pengadilan, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan tempat tinggal Dewi yang sangat buruk, memutuskan hak asuh anak jatuh ke tangan Agus. Dewi hanya diizinkan menjenguk pada akhir pekan. Kehilangan rumah tangga dan hak asuh anak, Dewi seperti kehilangan jiwa. Untuk membantu kakaknya membayar sewa kontrakan dan membeli kebutuhan ibunya, dia harus bekerja sebagai pencuci piring di sebuah warung makan di pinggir jalan. Tangannya yang dulu terbiasa dilayani, kini keriput dan melepuh karena terendam air sabun dan bahan kimia selama 12 jam setiap hari. Di malam-malam yang dingin, duduk di antara tumpukan piring kotor, air mata Dewi tak henti-hentinya mengalir. Dia teringat masa-masa bahagia saat masih tinggal di apartemen mewah saya. Jika saja waktu itu dia tahu diri dan menghormati kakak iparnya, mungkin saat ini dia masih hidup dalam kemewahan dengan keluarga yang utuh. Kesadaran itu datang terlambat. Mereka telah memahami nilai keluarga dan mahalnya harga sebuah keserakahan. Tetapi waktu tidak akan pernah kembali untuk memberi mereka kesempatan. Itu bukan balas dendam dari saya, melainkan hukum karma yang adil dari kehidupan. Meninggalkan masa lalu yang kelam, saya melangkah ke babak baru kehidupan dengan energi dan tekad yang baru. Seluruh waktu dan pikiran saya curahkan untuk pekerjaan dan pengembangan diri. Berkat kontrak-kontrak besar yang membawa keuntungan besar bagi perusahaan dan kemampuan kepemimpinan saya yang tegas, hanya setahun setelah perceraian, saya resmi diangkat oleh Dewan Direksi menjadi Wakil Direktur Utama yang membawahi divisi bisnis. Berdiri di podium menerima surat pengangkatan, tepuk tangan riuh dari ribuan karyawan bergema. Saya bangga hingga meneteskan air mata. Saya telah membuktikan kepada semua orang bahwa wanita tidak perlu berada di bawah bayang-bayang siapapun. Karier dan kesuksesan adalah perhiasan paling cemerlang yang melindungi martabat seorang wanita. Di lingkungan kerja inilah, saya bertemu dengan Reza. Reza adalah ketua dewan direksi dari sebuah perusahaan mitra besar di bidang teknologi. Berbeda dengan citra palsu pria dangkal lainnya, Reza memiliki penampilan yang tenang, tatapan yang tulus, dan sikap berwibawa seorang pengusaha berpengalaman. Kami berkenalan melalui rapat-rapat strategis yang menegangkan, lalu perlahan menjadi teman yang saling berbagi pandangan tentang ekonomi, budaya, dan kehidupan. Ketika Reza menyatakan cintanya, saya dengan jujur menceritakan seluruh masa lalu saya. Saya bercerita tentang pernikahan yang gagal, tentang kekejaman keluarga mantan suami, dan bagaimana saya dengan tegas melepaskan semuanya. Berbeda dengan keraguan yang biasa ditunjukkan pria lain, Reza menggenggam erat tangan saya, matanya penuh dengan rasa iba dan kagum. Dia berkata dengan suara dalam, "Wanita sekuat dirimu seharusnya sudah dihargai sejak lama. Aku tidak peduli dengan masa lalumu, yang aku pedulikan adalah mulai sekarang. Akulah yang akan melindungi senyummu. Tidak akan kubiarkan kamu terluka lagi." Ketulusan dan kehangatan Reza telah mencairkan lapisan es di hati saya. Kami mengadakan pernikahan megah di restoran paling mewah di kota. Pernikahan itu tidak riuh, hanya ada mawar putih, alunan piano, dan doa tulus dari keluarga serta teman-teman terdekat. Mengenakan gaun pengantin yang indah, berjalan di samping pria yang menghargai saya, lebih dari apapun, saya tahu saya telah menemukan pelabuhan sejati dalam hidup saya. Kebahagiaan semakin lengkap ketika 2 tahun kemudian saya melahirkan sepasang anak kembar, laki-laki dan perempuan, yang sangat menggemaskan. Orang tua saya menangis bahagia, setiap hari datang membantu merawat cucu-cucu mereka. Reza, meskipun sibuk dengan bisnis miliaran, setiap malam pulang ke rumah selalu menyingsingkan lengan baju untuk memandikan anak, membuat susu, dan memijat pundak istrinya. Rumah baru kami yang megah selalu dipenuhi tawariang anak-anak dan kehangatan keluarga. Terkadang, sambil menikmati teh di balkon yang penuh bunga, memandangi suami saya bermain dengan kedua anak kami di atas rumput, pikiran saya sesekali melayang ke masa lalu. Tetapi anehnya, di dalam hati saya sama sekali tidak ada lagi dendam, penyesalan, atau rasa puas atas kehancuran keluarga Budi. Saya menyadari bahwa pengampunan dan melepaskan adalah tingkat ketenangan tertinggi. Saya tidak membenci mereka lagi, karena justru perbuatan buruk merekalah yang mendorong saya keluar dari lumpur, memberi saya motivasi untuk bangkit dan bertemu dengan cinta sejati saya. Kehidupan setiap orang dibentuk oleh tangan mereka sendiri. Mereka yang menabur keserakahan dan keegoisan akan menuai kesepian dan kemiskinan. Sementara mereka yang menghargai kerja keras, hidup dengan tulus, dan berani membuang hal-hal beracun, pasti akan menerima imbalan yang setimpal. Saya menutup buku yang sedang saya baca, tersenyum menyambut pelukan hangat Reza dari belakang,
menikmati kehidupan yang sempurna, damai, dan bersinar terang. Para pendengar yang budiman, menutup kisah yang penuh gejolak, namun juga penuh pembebasan dari tokoh Anissa, mungkin di dalam hati kita masing-masing tersisa perenungan mendalam tentang keluarga, penghargaan, dan nilai diri seorang wanita. Melihat kembali semua peristiwa yang telah terjadi, kita menyadari bahwa kesabaran dan pengorbanan hanya akan berarti jika diberikan kepada orang yang tepat. Ketika toleransi disalahgunakan, kebaikan dianggap sebagai hal yang biasa, maka perlawanan yang kuat adalah keharusan untuk melindungi martabat dan masa depan diri sendiri. Dalam hidup, hukum karma selalu berlaku dengan adil. Keserakahan tanpa batas, keegoisan, dan niat jahat untuk menyakiti orang lain pada akhirnya akan mendorong pelakunya ke jurang yang gelap, merampas semua yang berharga, dari keluarga hingga kedamaian. Hidup ini sangat adil. Mereka yang menghargai ikatan, berusaha mandiri secara finansial, dan menjaga jiwa yang kuat, badai apapun pasti akan berlalu, memberi jalan bagi kebahagiaan yang sempurna. Jangan pernah menunduk pasrah pada kesulitan atau mentolerir orang-orang beracun, karena keberanian untuk melangkah keluar dari lumpur adalah saat Anda menyalakan cahaya terang bagi hidup Anda sendiri. Terima kasih yang tulus kepada para pendengar yang telah meluangkan waktu berharga untuk menyimak sepenuhnya kisah hari ini. Semoga Anda dan keluarga selalu dilimpahi kesehatan, kesuksesan, dan kedamaian dalam hidup.